Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat musyawarah bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, dan melakukan kegiatan tadi yang harus disebutkan ya, oleh pembawa acara. Ya, yang pertama mungkin dari saya yang sebagai kepala sekolah. Ya, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Paduka Alam Nabi Muhammad, salam serta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai keluarga. Insya Allah sampai akhir ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, yang seharusnya Bapak Ibu sekarang ya kegiatan mengajar kelas, mengawasi kelas ya. Sekarang tadi ya di dulu ya, karena ada beberapa hal ya, kegiatan yang kita perlu ikuti bersama. Baik ya, pada kesempatan kali ini ya, sebagaimana kita ketahui ya, tadi yang telah dibicarakan oleh pembawa acara ya, itu coba next. Ya, pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran. Mengapa ini? Ya, saya ambil pentingnya kualitas pembelajaran ya, karena dirasa ya, ini sangat penting karena kunci daripada di sekolah ini adalah pembelajaran yang betul-betul efektif, yang betul-betul berkualitas ya. Apalagi saya sangat senang sekali ya dengan banyaknya CGP ya, dan yang sudah lulus sudah 3 orang ya, Pak Soleh, Pak WNI, kemudian juga Pak Wahyu ya, Pak Wahyu yang menyusul sekarang ya, kurang lebih ada 7 orang yang lulus sekolah dan yang lainnya mungkin menyusul. Ya, ini dalam rangka sama, dalam rangka misalnya peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Di sini ya, yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi pentingnya peningkatan kualitas belajar, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Sebagaimana Bapak ketahui, untuk keterampilan abad 21 ini ya, karena kita sudah memasuki tahun 2000 ya, 24 berarti kita sudah memasuki abad 21. Di mana di sini kita dituntut ya untuk berubah ya sesuai dengan keterampilan harus dimiliki ya, yang harus kita kuasai di abad 21 ini. Yang pertama ya, literasi ya, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah kualitas karakter ya. Dimana mungkin Bapak Ibu ya untuk siswa. Dan yang kelima meningkatkan aktivitas guru ya. Kemudian yang selanjutnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya. Walaupun bagaimanapun kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang disebut dengan sekarang digital ya, masa digital. Kemudian next ya, analisis kebutuhan pembelajaran. Di sini analisis kebutuhan pembelajaran adalah proses sistematis untuk meningkatkan kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa saat ini dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini ya, analisis kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan pembelajaran ini adalah langkah kritis di dalam merancang program pendidikan yang efektif dan relevan. Itu mungkin ya analisis kebutuhan pembelajaran. Bagaimana ya solusi dan strategi tadi untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan atau hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Yang pertama di sini partisipasi dan kolaborasi. Jadi jelas ini ya, partisipasi anak atau peserta didik ini kita betul-betul harapkan. Jadi kita jangan mengajar satu arah kan, kebanyakan satu arah kan kebanyakan. Makanya nanti saya juga ini kan seperti saudara, tapi nanti kita diakhiri dengan adanya diskusi. Ya, diskusi tanya jawab nantinya. Dan kolaborasi. Ya. Di sini kan kalau adanya kerjasama
saling apa istilahnya saling berhubungan dan sebagainya. Jadi untuk partisipasi dan kolaborasi ini sangat tepat ya, yang bisa kita jalankan, yang bisa kita terapkan ya, di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan dan dukungan. Memberikan pelatihan dan dukungan. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Ya, saya memberikan semacam pelatihan buat Bapak Ibu, ya supaya sedikit demi sedikit, step by step Bapak Ibu bisa bertambah, ya sehingga nanti Bapak Ibu masuk ke kelas ini betul-betul menjadi istilahnya pendidik yang handal, yang bisa nanti ya menghasilkan siswa yang handal pula, ya. Dan dukungan, ya. Saya seperti Bapak Ibu mengikuti sekarang CGP dan itu sudah terus didukung, ya. Bahkan saya kalau bisa semuanya, ya kalau bisa semuanya. Walaupun sudah yang ada luarsa, tapi sekarang sudah ini, kecuali ya seperti ya senior kita Pak Dede, karena tinggal beberapa tahun lagi Pak Dede ya, tinggal 1 tahun lebih lah gitu ya. Saya nggak bisa memaksakan ya, kecuali ya Pak Dede ya. Karena sekarang sudah ada regulasi ya untuk CGP bisa 50 tahun ke atasnya sampai 58 ya Pak ya. Ya. Jadi memberi kesempatan kepada yang senior ya seperti Pak Asep, Pak Dadi, ya Pak Adik, ya Bu Yani dan sebagainya. Sesi diskusi ya. Yang pertama ya, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindakan? Mungkin ya ada yang menjawab, coba Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mengamati, mendengarkan, menyimak apa yang Bapak sampaikan, barangkali ada 3 poin yang mesti dibangun atau inspirasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah membangun hubungan yang positif, aman, nyaman, dan inklusif. Mereka itu tidak akan merasa betah untuk belajar di dalam kelas, bahkan merasa resah kalau kita menciptakan pembelajaran yang tidak aman dan nyaman. Dan itu menurut saya sangat sulit, karena ketika saya keluar dari kelas, mereka ikut di belakang saya keluar juga dari kelas. Berarti mereka merasa tidak aman dan nyaman di dalam kelas. Itu barangkali Pak. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Asep ya. Sudah Pak Asep ya. Jadi jawaban Pak Asep itu kira-kira semuanya setuju ya? Setuju ya? Apa yang dijawab, yang jawab oleh Pak Asep kita setuju. Cuma mungkin kata Pak Asep itu ya pelaksanaannya yang sulit. Mari kita Allahumma paksakan ya. Mari kita paksakan ya, mari kita betul-betul laksanakan ya, sehingga pembelajaran kita betul-betul berkualitas. Terima kasih Pak Asep ya. Kemudian yang kedua ya, berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktik yang Bapak Ibu lakukan di ruang kelas? Nah, sekarang dari sini ya, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ya, baik Pak, terima kasih. Kalau untuk praktek pembelajaran yang telah berubah Pak dari sebelumnya dengan adanya pengelolaan kinerja ini, dengan adanya observasi kelas ini, yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek Pak. Jadi ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan ini pun jadi sehingga memberikan pengalaman nyata terhadap pembelajaran kepada anak-anak. Lalu yang kedua, bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu yang dimaksud itu yaitu bagaimana kita memfasilitasi, kita sebagai guru, sebagai fasilitator, memfasilitasi anak murid kita untuk belajar. Karena setiap peserta didik itu memiliki karakter, kemampuan yang unik, sehingga kita sebagai guru harus bisa menampung semua kemampuan mereka dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, kita sebagai seorang guru juga dituntut untuk mampu menggunakan teknologi untuk kemajuan zaman Pak, yang disesuaikan dengan kemajuan zaman yang tadi sesuai dengan yang tadi Bapak katakan ketika presentasi. Betul Pak, sebagai seorang guru kita juga harus mampu menggunakan teknologi itu di dalam pembelajaran kita, seperti itu.
Lalu yang terakhir adalah yang tadi Bapak sampaikan juga adalah betul pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Betul Pak, pembelajaran itu bukan cuma satu arah tetapi dua arah. Bahkan kalau bisa itu kita itu hanya sebagai fasilitator. Jadi yang lebih aktif itu murid seperti itu. Dan kita pun harus menjalin kolaborasi, bukan hanya antar kita dengan murid, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi juga dengan orang tua seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wahyu. Itu jawaban Pak Wahyu untuk pertanyaan dalam bahasa proyek jelas ya. Apalagi sesuai dengan permen sekarang ya, permen pas sekali ya. Yang kedua tadi digitalisasi institusional, yang ketiga tadi penggunaan TK ya, teknologi, dan yang keempat itu pembelajaran yang aktif dan kreatif. Nah, artinya yang betul-betul kolaboratif. Kemudian ya pertanyaan yang diskusi yang yang sudah bertanya ya dan jawab ya. Kemudian kita simpulkan ya, kesimpulan. Jadi sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan berorientasi kepada peningkatan terus-menerus, dukungan dan leadership yang kuat ya dari kepala sekolah adalah kunci dalam menggerakkan perubahan positif dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak kepada peningkatan hasil belajar peserta didik dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ya dengan ini ya kualitas pendidikan kita ya terutama ya SMP 2 Jati menjadi sekolah tujuan ya alhamdulillah ya. Karena walaupun bagaimanapun ya istilahnya masyarakat menilai bagaimana SMP 2 dan alhamdulillah ya mulai dari tahun ke tahun ya, peserta didik yang mendaftar ke SMP 2 ini terus meningkat ya. Sekarang hampir 250 kebanyakan 200 ya, 250. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa sekolah kita ya semakin tahu dan tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi nanti semuanya menjadi guru penggerak. Ya. Kita berdoa harapan mudah-mudahan ya sekolah kita ini ya menjadi salah satu sekolah ya terutama ya di Kabupaten Sukabumi menjadi sejajar dengan sekolah-sekolah yang maju ya dengan sekolah yang ada di kota. Walaupun kita notabene sekolah kita ini berada di ujung selatan ya, di ujung selatan gitu ya. Tapi kita tidak mau kalah ya dengan berbagai kemajuan-kemajuan ya yang prestasi yang diraih dari sekolah ya. Itu mungkin ya, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di pertemuan hari ini ya, atau dalam kegiatan ini ya, kolaboratif dalam meningkatkan kinerja kita semua ya. Semoga pertemuan hari ini ya, memberikan banyak manfaat bagi kita ya, dan mempererat komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Dan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya kalau misalnya ada permasalahan ya yang langsung aja ya Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya, bisa bicara dengan saya ya. Jangan di belakang langsung aja ya. Jangan suka-suka demi untuk kemajuan ya pendidikan di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu hadir di sini ya, kita mengharapkan ridho dan semoga Allah ya menjadikan pahala. Dan mudah-mudahan pahala ini terus ya sampai kita ya akhir ya. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.